Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. James Ferdian, Possible Spesialis Forensik yang sudah hadir bersama kami pada 2018 untuk melaksanakan lecture di blok trauma. Dan bercepat waktu dan tempat saya silakan dokter untuk materinya. Halo, Iya, dokter. mekanismenya bagaimana? Bagaimana moderator atau ketua? Langsung tanya jawab dokter, kemarin dokter sudah Ya, jadi bukan saya memberikan perkuliahan, mengingat waktu juga, dan ini kebetulan juga sudah larut malam. Silakan ketua coba disepakati dulu seperti yang sudah saya sampaikan waktu itu, Dek. Langsung dimulai saja dokter atau bagaimana? Sesi tanya jawabnya. Siapa yang bertanya? Saya. Kami maksudnya dokter, teman-teman. Ya. Ya. Jadi saya izinkan kalian bertanya setelah kalian membaca, ya ujiannya dari sana. Saya ciptakan nanti ujian untuk ujian blok kalian. Tapi dibaca itunya, PowerPoint-nya, dan dibuka buku-buku forensik kalau kalian punya. Nah, untuk pertemuan malam ini, 2 materi sekaligus tidak mungkin diberikan lecture. Itu juga sudah menjadi suatu kesepakatan, dan penyampaian ini sudah saya sampaikan juga kepada koordinator, ya izinkan untuk bisa proaktif kalian bertanya setelah kalian membaca. Silakan, apa sudah dipersiapkan pertanyaannya itu? Dokter boleh bertanya. Ayo silakan. Saya boleh bertanya, dokter? Boleh. Saya mau bertanya 2 pertanyaan, dokter. Yang pertama itu, di situ kan saya membaca di PPT-nya itu ada tentang visum yang bagian dalam. Sedangkan kalau kan yang sering didengar itu adalah istilahnya otopsi. Sebenarnya itu beda atau cuman beda penyebutannya saja? Terus yang kedua yang pengen saya tahu, kalau misalnya melakukan otopsi kepada jasad orang gitu untuk mengetahui estimasi sudah meninggalnya sudah berapa lama gitu, misalnya ada pembunuhan gitu, itu bagaimana dokter? Apakah cuman yang menggunakan suhu tubuh itu dokter atau ada lagi, Dok? Mungkin sekian, Dok. Tidak. Terima kasih pertanyaan dari kamu ya. Jadi yang pertama dulu saya jawab ya, Dek ya. Mengenai visum yang ada istilah ya berdasarkan teknik memeriksanya ada dua jenis kita katakan. Yang pertama visum pemeriksaan luar. Visum pemeriksaan luar ini hanya sebatas memeriksa benda-benda atau pakaian, properti yang ada dipakai oleh korban atau pasien, berikut dengan pemeriksaan permukaan tubuh pasien. Kalaupun dilakukan pemeriksaan penunjang atau pendukung, misalnya radiologi, silakan diizinkan juga untuk dilakukan, atau pengambilan darah boleh sejauh tidak dilakukan penyayatan. Pemeriksaan luar bisa dilakukan pada orang hidup pada umumnya, tapi bisa juga dilakukan pada jenazah.
bila pihak kepolisian merasa tidak perlu untuk melakukan bedah mayat, terutama pada kematian-kematian yang sudah didapatkan datanya di TKP bahwa kematian itu sifatnya wajar atau karena satu unsur yang sifatnya alamiah, bukan ada unsur pidana. Nah, sementara yang kamu tanya tadi, visum bedah mayat atau visum yang diistilahkan pemeriksaan dalam. Jadi dalam bahasa istilah sering dinyatakan bedah mayat itu dengan istilah pemeriksaan dalam. Tetapi sebetulnya di dalam istilah pemeriksaan dalam itu atau bedah mayat bukan semata melakukan pemeriksaan organ dalam. Prosedurnya tetap juga dilakukan pemeriksaan luar. Di bedah mayat ini teknik pemeriksaan yang milik kompetensinya dokter forensik, di mana di dalam melakukan pemeriksaannya selalu diawali dulu dengan pemeriksaan luar, dan ini hanya dilakukan pada jenazah, ya nggak mungkin pada orang hidup. Nah, jadi di dalam tahapannya dokter forensik tetap melakukan pemeriksaan luar terlebih dahulu, yang nanti dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam. Jadi istilah bedah mayat itu sering diterjemahkan dalam bahasa medis otopsi atau pemeriksaan menyeluruh. Ya, pastinya diawali dengan pemeriksaan luar sebagaimana pada visum orang hidup atau teknik pemeriksaan luar. Kemudian dilanjutkan juga karena ini untuk jenazah dan untuk memastikan tanda pasti kematian atau diatian penyebab kematian, maka pemeriksaan organ-organ wajib juga dilakukan. Teknik pemeriksaan organ ini sendiri ada 4 teknik, ya, dimulai dari penyayatan, pembukaan rongga, pengangkatan organ, dan pemotongan setiap organ yang bisa membantu untuk menegakkan diagnosa kesimpulan nantinya. Dalam pemeriksaan dalam juga dibutuhkan pada kasus-kasus tertentu pemeriksaan penunjang. Tapi pemeriksaan tambahan atau pemeriksaan penunjang ini diizinkan ya, dengan mengambil jaringan sampel pada organ tersebut yang pada pemeriksaan luar tidak boleh dilakukan. Jadi perbedaannya di situ untuk visum bedah mayat ada pemeriksaan luar dilanjut dengan pemeriksaan dalam dengan teknik penyayatan pada saat pemeriksaan dalam dilakukan. Dan pemeriksaan organ secara langsung, ya, berikut juga pengambilan sampel bisa dibenarkan juga untuk menguatkan dugaan atau penentuan pasti dari sebab kematian korban. Nah, itu jawaban saya yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, terkait dengan sedikit coba diulang lagi, Dek. Itu dokter untuk menentukan. Halo. Iya dok, untuk menentukan ya, estimasi waktu kematian dokter. Lama kematian ya memang perlu dipelajari juga di kalangan mahasiswa kedokteran, tapi ya materi itu tidak masuk ke dalam blok. Kenapa? Karena kondisi penanganan kasus-kasus yang kalian prioritaskan adalah penanganan kasus-kasus pada orang hidup. Ya, jadi ada satu materi yang memang wajib sebetulnya dipelajari di kalangan mahasiswa kedokteran, tapi untuk saat ini belum terrealisasi. Materi itu apa? Materi itu adalah materi tanatologi. Bahkan materi ada lagi satu lagi, materi di dalam penilaian penyebab kematian, mekanisme kematian, dan cara kematian atau peristiwa kematian. Di dalam
penilaian untuk lama kematian tadi yang kamu tanya, di dalam materi itu ada cerita tentang penentuan diagnosa kematian. Maksudnya pasien atau orang tersebut sudah meninggal dunia atau terkesan meninggal dunia, tapi sebetulnya belum meninggal dunia. Ini yang sering disebut sebagai kematian palsu atau mati suri. Ya, makanya kita merujuk dari Undang-Undang Kesehatan ya nomor 36 tahun 2009 pasal 117. Di situ dinyatakan bahwa seseorang baru dapat dinyatakan mati bila dapat dibuktikan. Ya, kurang lebih pembuktiannya adalah, jadi kalau untuk pastinya bahasanya memang harus dibuka rujukannya, bisa ambil intisarinya. Ya, harus bisa dibuktikan. Ya, pembuktiannya bahwa telah berhenti ya, sirkulasi dan respirasi secara permanen. Atau berhentinya aktivitas batang otak pun dapat dibuktikan. Jadi artinya seseorang baru bisa diakui kebenarannya seseorang meninggal dunia bila telah diperiksa oleh seorang dokter tentunya, didapatkan tanda pasti atau pembuktian dari kematian yang pasti. Nah, dalam keilmuan tanatologi itulah nanti akan kita temukan adanya penilaian dari algor mortis, dingin mayat, livor mortis, lebam mayat, rigor mortis, kaku mayat, dan pembusukan atau decomposition. Nah, untuk cerita tentang pembuktiannya, ya, menurut undang-undang, ya, kita boleh menggunakan 2 tanda pasti kematian, yaitu berhentinya sistem sirkulasi. Di mana kalau kita bisa mengetahui sistem sirkulasinya berhenti, ya, secara permanen tentunya ya, karena ada sistem sirkulasi yang berhenti tidak permanen, ya, saat mana orang itu mati suri, atau pada peristiwa misalnya tersengat listrik, ya, atau mungkin keracunan, atau tenggelam, ya, sering terlihat seakan-akan dia sudah berhenti sirkulasinya, tapi sebetulnya belum permanen. Nah, kapan dikatakan permanen? Kalau kita dapatkan gambaran lebam mayat. Lebam mayat inilah yang memberikan pembuktian ya, adanya berhenti sirkulasi secara permanen. Yang kedua, kaku mayat. Ini untuk pembuktian bahwa telah berhentinya sistem pernapasan secara permanen. Ya, tetapi di dalam teknik-teknik pemeriksaannya, keterampilannya ya, memang harus dikuasai juga penuh karena ini kompetensi 4 menurut ya, Konsil Kedokteran Indonesia ya, SKDI Standar Kompetensi Dokter Indonesia bidang forensik. Tapi itu pun nanti kalian akan dapatkan saat kalian kepaniteraan klinis ya, di mana nanti kalian akan mendapatkan peragaan atau teknik-teknik tertentu untuk penilaian lebam mayat dan kaku mayat. Nah, itu tentang lama kematian. Angka temuan yang kita dapatkan saat menemukan lebam mayat itulah menjadi patokan untuk menentukan sudah berapa lama orang tersebut meninggal dunia. Bila ditekan, dia masih memberikan gambaran pucat, maka kematiannya ya bisa dikatakan sekitar kurang dari 8 jam atau kurang dari 6 jam. Bila ditekan dia sudah menetap, ya berarti kematiannya sudah lebih dari 8 jam. Karena ada teori yang mengatakan peneliti itu bisa menentukan lama kematian. Tapi perlu diketahui bahwa lebam mayat itu muncul kapan? Setelah kematian klinis. Ya, secara teoritis ya cukup bervariasi, tapi rata-rata pakar menyatakan sekitar 30 menit dari kematian klinis. Jadi jangan terburu-buru menyatakan orang itu meninggal dunia kalau belum bisa kita dapatkan lebam mayat. Begitu juga dengan kaku mayat. Penilaian kaku mayat dengan menggerakkan otot persendian
Ya, tapi di situ juga harus kita tahu teoritisnya, kapan dia muncul. Secara teori cukup bervariasi, tapi rata-rata pakar atau buku literatur mengatakan, ya, dari temuan kami juga didapatkan 2 jam dari kematian klinis seseorang. Nah, inilah perlu dipelajari tentang kondisi tanatologi atau kematian seseorang melalui keilmuan materi tanatologi. Nah, lanjutnya untuk cerita algor mortis perlu juga dipelajari, tapi dalam praktek klinisnya memang wajib ya penilaian itu dilakukan di TKP karena ada faktor penentu adalah suhu lingkungan yang bisa mempengaruhi penilaian perubahan suhu yang cepat atau lambat pada tubuh manusia itu. Dan satu lagi adalah pembusukan. Tapi undang-undang tidak mungkin menunggu ya terlalu lama sehingga digunakanlah lebam mayat dan kagum mayat. Nah, kalau untuk penyebab kematian, memang kalian tidak diwajibkan untuk mempelajari penuh tentang penyebab kematian. Kenapa? Karena kalian tidak melakukan otopsi. Data yang kalian dapatkan hanya mengandalkan periksa luar. Nah, di dalam penentuan penyebab kematian, untuk pemeriksaan luar hanya digunakan bahasa suspek, perkiraan, prediksi, atau pernyataan hanya mengandalkan teknik periksa luar. Jadi sebab kematian secara teori dikaitkan dengan unsur kekerasan dan penyakit. Tinggal bagaimana kita melihat mekanisme perjalanan kematian itu akibat penyakit, bagaimana ya harus dijelaskan secara patomekanismenya atau patofisiologinya. Begitu juga dengan kekerasan pun harus dijelaskan ya perjalanannya atau mekanismenya sehingga menyebabkan misalnya kematian lemas, asfiksia, perdarahan misalnya. Jadi itu juga harus diurai pada kolom kesimpulan visum. Oke, itu aja untuk jawaban dari 2 pertanyaan tadi. Kembali ke moderator, silakan. Terima kasih, Dokter. Mungkin teman-teman yang lain, jika ada pertanyaan yang ingin diajukan, bisa langsung aja bertanya kepada dokternya. Mumpung Dokter Jimnya ada di sini bersama kita sekarang, silakan yang mau bertanya, teman-teman. Memang tidak ada materi blog forensik ya. Ini pun direkam, ya mudah-mudahan bisa nanti jadi pertimbangan ke depannya agar bisa pemahaman kalian tentang tanatologi, praktek skill lab-nya untuk tanatologi, visum, ya, penilaian deskripsi luka, ya, bisa lebih baik ya, karena banyak ya masuk ke forensik, koas, ya, masih bingung bagaimana teknik-teknik untuk membuat visum. Ya, kenapa? Karena ya memang di semester ini kalian lebih diutamakan untuk penanganan atau terapi atau pengobatan atau tindakan apapun dalam upaya menyelamatkan nyawa hidup pasien. Jadi belum masuk pada keilmuan aspek mediko-legal. Tapi di beberapa universitas ya, itu sudah digelar, ya, dan itu pun memang dibutuhkan perencanaan yang baik, ya, termasuk juga ya, sistem pembelajarannya jangan sampai menyita waktu atau mengurangi ya, apa istilahnya materi-materi blok lainnya. Nah, jadi untuk forensik, ya saya hanya memberikan pengarahan terhadap 2 materi, materi visum dan materi traumatologi, karena itu yang paling sering nanti saat kalian panitiran klinis, termasuk juga saat kalian nanti jadi dokter, ya, disitulah kalian punya peran langsung pada para penegak hukum untuk membantu kasus-kasus yang berhubungan dengan tindak pidana perlukaan. Nah, tapi di luar itu masih banyak lagi sebetulnya. Oke, silakan sudah ada pertanyaan berikutnya terkait 2 materi itu dulu. Izin bertanya, dokter. Ya, silakan. Bertanya dokter. Izin bertanya, dokter.
Ya, bergilir siapa diatur oleh moderator. Ya, silakan. Raise hand biar moderator yang menunjukkan. Tadi Salsabila, silakan Cuti. Baik dokter, saya ingin bertanya dokter sebelumnya, bagaimana sih dokter visum itu bisa dinyatakan sebagai bukti kekuatan pada tindak pidana seperti penganiayaan atau pemerkosaan. Terus gimana dok prosesnya dan apa perbedaannya visum pada mayat atau jenazah tindak penganiayaan dan pemerkosaan atau orang yang masih hidup dokter? Terima kasih dokter. Ya, di pertanyaannya terkait dengan visum ya, bagus. Nah, visum ini memang adalah salah satu cara ya, di dalam seorang dokter membantu proses penegakan hukum. Tapi sebelumnya kalian perlu tahu, untuk hukum itu sendiri ya banyak ya permasalahan atau sengketa yang dikaitkan dengan hukum. Semisal kriminal, kita menggunakan hukum pidana. Bila itu berkaitan dengan masalah kesehatan, kita menggunakan hukum kesehatan. Bila itu berhubungan dengan sengketa ya, antara dua individu atau lembaga, ya, kita gunakan hukum perdata. Jadi peran seorang dokter, terutama di dalam membantu proses penegakan hukum, ya, yang berhubungan dengan masalah kriminal, ya, ada dua cara. Salah satunya adalah memberikan keterangan tertulis. Keterangan tertulis itulah yang dinyatakan sebagai visum et repertum, ya, atau kalau kita nyatakan dalam undang-undang, ya, rujukan undang-undang lagi nih ya, ada 5 alat bukti yang dipakai ya di dalam menggelar satu sidang perkara pidana. 5 alat bukti itu, yang pertama keterangan saksi, yaitu saksi mata. Yang kedua keterangan ahli. Yang ketiga surat. Yang keempat petunjuk. Dan yang terakhir keterangan terdakwa. Jadi merujuk undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ya, cukup 2 saja ya, dari 5 alat bukti tersebut ya, bisa dipakai untuk menjatuhkan vonis. Nah, 2 alat bukti ternyata dipelajari oleh pakar-pakar ya, mempunyai tanggung jawab atau dimiliki oleh seorang dokter. Di mana dokter memberikan bantuan untuk proses penegakan hukum tadi melalui 2 cara. Yang pertama memberikan keterangan secara lisan, ya, yaitu keterangan ahli sebagai alat bukti poin kedua yang dijelaskan ya, berdasarkan KUHP pasal 186. Apa itu keterangan ahli? Keterangan yang disampaikan seorang ahli di sidang pengadilan. Yang kedua adalah keterangan ahli juga, ya, tapi tidak dinyatakan secara langsung, keterangan ahli yang sifatnya tertulis. Itulah yang dikatakan surat dan penjelasannya ada di KUHP pasal 187(c). Jadi memang hubungan visum et repertum terhadap alat bukti cukup erat. Ya, di mana alat bukti itu yang tadi saya singgung ada 5, dan 2 itu dimiliki oleh seorang dokter, dan dokterlah yang punya kemampuan untuk menjelaskan segala peristiwa yang berhubungan dengan masalah kesehatan, terutama perlukaan, keracunan, dan kejahatan seksual. Maka untuk itu, ya, seorang dokter harus mempunyai kemampuan untuk membuat visum. Agar apa? Agar dapat membantu di dalam hakim untuk menjatuhkan vonis atau membuat keputusan terhadap sidang perkara tindak pidana yang berdasarkan di minimal 2 alat bukti atau KUHP tersebut, ya, sebagaimana dinyatakan oleh pasal KUHP pasal
184 dan 183. Oke, itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, bagaimana tahapan seorang dokter membuat visum? Ya, pastinya pertama, seorang dokter tidak bisa membuat visum kalau tidak ada surat permintaan visum dari pihak kepolisian. Ya, karena dialah yang berwenang untuk meminta keterangan tersebut kepada dokter. Tapi pihak kepolisian ini adalah seseorang atau katakanlah lembaga, pimpinan dari lembaga yang mempunyai ya, peran atau tugas atau jabatan ya, yang sering disebut sebagai penyidik, ya, tidak sembarangan polisi juga atau tidak sembarangan penegak hukum juga, yang memang sudah ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan kepolisian orang tersebut sebagai penyidik yang bertugas untuk melakukan proses penyidikan terhadap perkara tersebut. Nah, berdasarkan surat itulah seorang dokter memulai tahapan-tahapan untuk membuat visum. Apa saja tahapannya? Pasti yang pertama, dokter tersebut harus mendapatkan atau menerima barang bukti atau benda bukti untuk dilakukan pemeriksaan. Dan di dalam pemeriksaan itu diawali selalu dengan melakukan anamnesa, pemeriksaan benda-benda, pemeriksaan fisik luar. Kalau kita cerita tentang visum orang hidup atau teknik pemeriksaan luar. Tapi kalau kita bercerita tentang visum jenazah bedah mayat, dilakukan juga pemeriksaan dalam sebagai kelanjutan dari pemeriksaan luar. Dan bila diperlukan, dilakukan juga pemeriksaan laboratorium. Ya, dan ini pun perlu dilihat berdasarkan indikasinya. Ya, berdasarkan surat permintaan visum itu juga. Karena surat permintaan visum biasanya menjelaskan kronologis ya, yang terjadi pada korban yang diduga apakah dia korban penganiayaan, apakah dia merupakan korban dari kejahatan seksual, semisal perkosaan, percabulan, dan seterusnya, atau korban dari peristiwa keracunan. Nah, dalam situasi itu juga kita harus mempertimbangkan pemeriksaan laboratorium apa yang dibutuhkan, termasuk tahapan-tahapan pemeriksaan yang tadi saya sudah sampaikan atau anamnesa harus diarahkan kepada unsur tidak pidananya. Memang pada satu peristiwa bisa saja terjadi multi peristiwa. Ya, seseorang korban bisa mengalami tindak pidana perlukaan, bersamaan dia mengalami tindak pidana kekerasan seksual, kalau kita kaitkan dengan korban perempuan, misalnya perkosaan dan perbuatan cabul, atau bersamaan itu juga korban tersebut mengalami unsur racun atau toksik. Jadi data 3 peristiwa itu kita kumpulkan, dan sebelum dituangkan ke dalam visum, ya, karena kita dokter, kita masukkan dulu ke dalam data rekam medik. Setelah kita masukkan ke dalam data rekam medik, barulah kita pilih atau kita ambil sesuai kebutuhan dari format visum yang sudah disepakati, di mana di sana ada poin-poinnya, ada kolom pemberitaan, ada kolom kesimpulan, ditambah 3 lagi kalimat pro justisia, pendahuluan dan penutup. Jadi dimasukkan dulu ke rekam medik, baru dipindahkan ke data visum dengan menggunakan bahasa yang awam. Bahasa yang awam dengan kalimat yang jelas. Selanjutnya, di dalam membuat visum juga ada sedikit perbedaan bila dibandingkan dengan teknik seorang dokter membuat rekam medik.
Ya, karena rekam medik itu memang segala hal atau catatan yang berhubungan dengan pasien terkait dengan perencanaan, ya, termasuk juga tahapan-tahapan pemeriksaan lengkap, ya, perawatan, dan hal-hal lainnya yang mungkin juga berkaitan dengan masalah pembiayaan. Tapi visum tidak demikian. Visum hanya diambil hal-hal yang berhubungan dengan unsur pidananya. Nah, setelah itu barulah visum ini ditandatangani oleh seorang dokter. Ya, pastinya proses pemeriksaan atau pengeditan kembali dari data visum tersebut harus betul-betul dilakukan agar tidak terkesan memberikan keterangan yang palsu di sidang pengadilan. Nah, ya di sini perlu ditegaskan pada visum ada teknik pemeriksaan yang memang bersifat objektif ya, dalam penilaiannya. Itulah yang dikatakan kolom pemeriksaan. Tapi ada satu lagi yang sangat penting dan sering juga dijadikan bahan apa istilahnya pembuktian nanti di pengadilan, yaitu kolom kesimpulan. Di dalam kolom kesimpulan inilah seorang dokter mengeluarkan pendapatnya dari fakta temuan hasil pemeriksaan atau di kolom pemberitaan. Tapi tentunya disesuaikan dengan kondisi pasiennya, teknik pemeriksaannya, ya, saat permintaan visum itu diminta, kita harus pelajari juga tentang klasifikasi visum. Dan satu lagi harus disesuaikan juga dengan kompetensi, ya, kompetensi atau kemampuan dokter tersebut di dalam membuat visum. Kenapa? Karena di dalam membuat visum, terutama kesimpulan dari visum itu tidak mesti harus sama teknik membuatnya, ya, prinsip keilmuannya sama, tapi teknik menyusun kalimatnya atau mengurai atau menganalisanya ada perbedaan tingkat kemampuan ya, antara kalian calon dokter umum nanti dengan para dokter spesialis yang berhubungan dengan visum kejahatan seksual, bisa juga diminta kepada dokter spesialis obgyn, ya, visum keracunan bisa juga diminta kepada dokter spesialis internis ya, yang berhubungan dengan masalah-masalah organ dalam, atau kepada dokter forensik. Nah, dalam teknik penulisannya memang tidak diwajibkan atau diharuskan seragam, ya, karena kedokteran itu ilmu dan seni, tapi tetap ya, harus mengikuti kaidah keilmuan dan pastinya ada kompetensi yang membedakan antara kalangan kalian dokter umum nanti ke depannya dengan para dokter spesialis, terutama dokter forensik. Nah, setelah kita siapkan visum itulah kita serahkan hasilnya kepada pihak penyidik yang meminta pertama. Ya. Kenapa kepada penyidik? Karena dia yang punya kewenangan untuk nanti visum itu dipakai sebagai dasar untuk menangkap seseorang, mungkin bisa dikatakan ya, dari data yang ditemukan oleh seorang dokter, bahkan ditindaklanjut di dalam menentukan pasal tuntutannya dan dibawa ke sidang pengadilan untuk diuji banding ya, dari alat bukti tersebut, sehingga hakim tentunya dapat menjatuhkan vonis ya, berdasarkan alat bukti itu tadi. Oke, itu jawabannya. Ya, nanti boleh lagi kapan ada waktu luang untuk memperdalam penjelasan yang saya sampaikan ini. Jadi ada tahapannya dan ada ya, hal yang berhubungan dengan ya, peran seorang dokter terhadap alat bukti yang sah di pengadilan. Ya, kembali lagi kepada moderator, silakan pertanyaan sudah bisa diterima. Terima kasih dokter jawabannya. Bagaimana Salsabila Suti sudah bisa diterima jawabannya. Untuk teman-teman yang lain, kalau ada pertanyaan lagi boleh diajukan.
Tadi yang mau tanya satu lagi siapa ya? Izin bertanya, dokter. Ya, Ya, silakan. Bagaimana apabila polisi yang mengantar atau korban untuk visum itu tidak memakai pakaian dinas, tapi membawa surat permohonan visum, dokter? Sebagai dokter dan tim medis, apakah boleh langsung melakukan visum tersebut atau boleh menolak itu gitu, dokter? Terima kasih. ya, terima kasih. Memang kalau kita baca di buku-buku atau kalian buka literatur forensik, ya, dasar membuat visum adalah bila seorang dokter mendapatkan surat permintaan dari pihak penyidik, yaitu lembaga kepolisian atau pejabat, ya, pejabat pimpinan tertinggi dari kepolisian setempat, secara resmi. Kalau di buku seperti itu. Tetapi makna resmi ini ya jangan disalahartikan, ya. Resmi itu bukan harus polisi itu berpakaian baju resmi, ya, atau surat permintaan itu harus dibungkus dengan resmi, bukan begitu. Jadi bahasa resminya ini ya sebetulnya berhubungan erat dengan tata cara meminta melalui surat, ya, yang sudah diatur oleh undang-undang, ya, undang-undang atau undang-undang peraturan surat menyurat oleh negara, di mana poin-poin yang wajib diketik untuk menunjukkan bahwa surat itu resmi wajib tertera di dalam surat permintaan itu. Misalnya poin apa, kertas itu harus ada kop surat yang berisi tentang lambang atau logo, ya, dari lembaga yang meminta. Termasuk juga menyebutkan lembaga tersebut tingkat kepolisian mana. Itu keresmian yang nomor 1. Keresmian yang nomor 2 maksudnya juga ini bukan cerita tentang pakaian atau atribut, ya, tapi cerita keresmian kertas. Ya. Di dalam surat itu harus tertera, ya, tanggal surat permintaan itu dinyatakan, kemudian ditujukan kepada pimpinan lembaga rumah sakit mana yang diharapkan atau fasilitas pelayanan kesehatan mana yang diminta bantuan. Jadi bukan langsung kepada nama dokternya, ya, kepada pimpinan lembaga, ya, lembaga kesehatan. Keresmian berikutnya ada dasar hukum. Ya, jadi kalau kalian menerima surat permintaan visum bukan melihat polisinya berpakaian resmi, tapi melihat kertasnya dulu. Ya. Ada rujukannya. Ya, rujukannya sebagai acuan pemeriksaan itu dilakukan misalnya Undang-Undang KUHP pasal 133, peraturan polisi dan laporan warga atau delik aduan dari korban. Berikutnya harus ada identitas. Ya, identitas dari yang akan kita periksa. Poin-poin itulah sebagai keresmian, tapi masih ada lagi penjelasan dari kronologis peristiwa itu secara singkat. Ya, termasuk juga keterkaitannya dengan benda-benda apa yang diantar kepada dokter. Lanjutnya juga keresmian itu harus disertaikan dengan ucapan terima kasih. Ya, jadi meminta, ya, pertolongan seorang dokter, ya, secara resmi harus mengucapkan kata terima kasih, ya, sebelum kita melakukan. Lanjutnya harus ada tanda tangan dan kop stempel dari pimpinan, ya, pimpinan yang meminta resmi, ya, bantuan dokter. Ya, jadi keresmian-keresmian itu yang perlu dipelajari. Nah, bila mana pernyataan itu tidak lengkap, seorang dokter boleh untuk mengingatkan atau meminta diperbaiki lembaran kertas itu agar terlihat resmi dan tidak cacat hukum di mata sidang pengadilan atau di mata lembaga hukum. Ya, tapi dengan cara yang beretika tentunya. Nah, lanjutnya tadi pertanyaan yang terakhir dari kamu, bagaimana seandainya surat itu tidak diantar? Itu problem atau masalah. Tapi peran kita sebagai dokter tetap wajib melayani pasien.
tentang visum itu diterima atau diantar atau tidak perlu dipikirkan dulu. Ya. Karena tugas dokter adalah ya, sebagai pelayan kesehatan ya. Di pelayan kesehatan wajib memberikan bantuan kesehatan kepada orang yang membutuhkan, yaitu pasien. Ya, mungkin saja si pasien itu belum bisa atau sempat melapor kepada pihak kepolisian. Jadi wajar kalau surat permintaan visum itu belum disertakan. Ya. Maka dokter tetap harus melayani pasien. Hal tentang data-data yang ada di tubuh pasien, pasti dokter juga mencatat di rekam medik. Ya, ingat, ya, penulisan data itu harus rapi ya, di rekam medik ada aturannya. Ya, kalau nggak salah di tutorial juga ada dinyatakan perbedaan rekam medik dengan visum, bagaimana tata cara penulisannya, ya, termasuk definisi pengertian dan lain-lainnya. Jadi di situ harus ditulis dengan baik. Ya, memang diizinkan menggunakan istilah-istilah medis, ya, atau simbol-simbol medis, tetapi data itu harus lengkap. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan dan menuangkan dalam rekam medik, baru berikan edukasi kepada keluarga pasien atau kepada pasien itu. Edukasi untuk apa? Untuk segera yang bersangkutan melapor atau menyampaikan pengaduan kepada pihak kepolisian agar pihak kepolisian segera datang. Ya, jadi bukan mesti dokter yang datang ke kantor polisi ya, tetapi berikan edukasi. Atau menjembatani boleh, tapi bukan dokternya melakukan pelaporan. Ya, jadi menjembatani misalnya kalau dia anak-anak, ya boleh dikontak ya lembaga perlindungan anak, apalagi kalau dia tidak punya keluarga misalnya. Jadi itu peran dokter juga diharapkan. Kalau memang si pasien ini menghendaki kasus ini untuk ditindaklanjuti. Nah, dari situlah baru nanti pihak kepolisian akan menyerahkan surat permintaan visum dan seorang dokter menyiapkan segera ya, hasil pemeriksaan itu di dalam format visum yang kalian bisa pelajari di beberapa buku atau literatur ya, untuk teknik pengetikan dan penulisannya. Ya, itulah keterampilan mungkin nanti saat kalian koas dimanapun di sana akan diajarkan aturan-aturan atau teknik-teknik membuat visum berdasarkan waktu permintaan, berdasarkan tindak pidananya, berdasarkan teknik pemeriksaan tubuh korban atau kondisi tubuh korban itu sendiri. Oke, itu aja pertanyaan dari adik siapa. Ya, silakan kembali lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Teman-teman, ini ada yang ingin bertanya lagi? Kalau ada, boleh langsung aja biar bersingkat waktu. Iya. Ada yang ingin bertanya lagi mungkin? Ada yang belum jelas atau mungkin belum? Nah, ini kebetulan malam hari ya. Ini sebetulnya masih hari libur karena ada apa ya? Ada kegiatan muktamar ya, kalau tidak salah dari NU. Ya, jadi universitas kita punya kerjasama yang cukup baik ya, sehingga ya kondisi ini juga harus kita hormati. Ya, tapi pendidikan tetap berjalan. Jadi kalaupun memang kalian sudah mengerti tidak masalah, tapi kalau masih ada yang ingin ditanyakan jangan sampai terlalu larut malam juga ya. Ya boleh ditanya ya sedini mungkin biar kita juga bisa istirahat ya, tetap jaga kesehatan. Ya, silakan. Ada lagi kah? Izin bertanya moderator. Ya, Izin bertanya dokter. silakan nih, Ya, silakan. Tadi kan izin memperkenalkan diri dokter, nama saya Nekta Pitayani. Izin bertanya dokter, kan tadi di tata cara visum itu ada dari korban dibawa ke polisi, ke kantor polisi itu. Nah lalu kan ada dokter yang meminta surat visum dokter. Ya, Nah dokter siapa yang berkompetensi untuk meminta visum apa saja? Terus karena kan visum itu ada banyak dokter seperti visum perlukaan. Nah terus lalu
ditulis juga ada yang menerima surat permohonan visum. Nah, tadi kan dokter juga mengatakan bahwa dari kepolisian itu yang membuatnya. Lalu jika ada mayat, maka kepolisian terlebih dahulu yang menginspeksi mayatnya baru membuat visum atau bagaimana, dokter? Ya, itu pertanyaannya ya. Terus masih ada lagi, dokter. Nah, boleh. Terus sekiranya kasus di mana sekiranya tindakan visum itu di mana bisa dilakukan, dokter? Terus untuk visum kejiwaan itu bagaimana, dokter? Apakah hanya anamnesa saja atau apakah dilakukan oleh dokter umum atau harus dokter spesialis jiwa? Mungkin itu saja, dokter. Mohon maaf, dokter, terlalu panjang. Ya, nggak apa-apa, terlalu panjang. Malah saya senang kalau ada pertanyaan banyak seperti itu. Tapi mudah-mudahan saya bisa jawab berurut ya. Kalau tidak, nanti dibantu kembali ya. Oke, yang pertama, yang meminta visum ya, atau yang meminta surat permintaan visum kepada pihak kepolisian, ya, yang saya katakan tadi bukan dokter. Dengar itu ya. Dokter mengedukasikan. Dengar? Bagi yang bertanya tadi, adik siapa namanya? Ini Ketut Fitayani, dokter. Iya, dokter. Nah, jadi dokter bukan datang ke kantor polisi, bukan. Setelah dokter menangani pasien tersebut dan mengumpulkan datanya di rekam medik, ya, pastinya pasien itu kalau dia sadar, dia bisa bercerita, ya dia akan mengatakan apakah ditindaklanjut ke ranah hukum atau tidak, ya pasien itu yang nanti mengucapkan, atau keluarga pasien. Jadi setiap perlukan tidak selalu ya membutuhkan visum, ada perlukan yang memang sifatnya alami, ya misalnya orang itu main bola ya atau terkilir mengalami luka, itu nggak mesti pakai visum. Ya, jadi peran dokter ini membuat visum kalau memang ada unsur tindak pidana yang dialami pasien, dan pasien pasti akan menyatakan itu. Ya. Nah, di dalam tugas dokter, selain menangani pasien dan mengumpulkan datanya di rekam medik, ya, dokter perlu juga memberikan edukasi, penjelasan. Kalau ini hendak dilanjutkan ke ranah hukum, maka ya, sebagai alat bukti yang sah, salah satu ya, pembuatan visum itu harus diawali dulu dengan surat permintaan visum dari pihak kepolisian. Tapi karena pasien mungkin dalam pengobatan, ya tidak bisa langsung ke kantor polisi. Ya, maka di situ dibutuhkan bantuan dari keluarganya atau pihak yang ikut serta mengantar pasien. Jadi bukan dokternya pergi kantor polisi. Ya, untuk apa? Untuk memberikan suatu laporan atau paling tidak mengundang polisi untuk hadir, ya, menyaksikan pasien tersebut atau menanyakan langsung kepada pasien di rumah sakit. Nah, bila pihak kepolisian sudah menyiapkan surat permintaan visumnya, barulah dokter membuat visum. Jadi dokter tidak perlu membuat visum dulu kalau belum ada surat permintaan visum. Tetapi penanganan pasien tetap harus dilakukan. Nah, sekarang untuk yang kedua, peran dokter umum atau dokter yang berdasarkan kompetensi ya, yang bekerja di IGD, di puskesmas atau di rumah sakit tertentu, ya, bila tidak ada ya, ahli forensik di sana, sebetulnya sama di mata hukum. Jadi kalau dibaca berdasarkan Undang-Undang KUHP pasal 133 dinyatakan bahwa demi proses penegakan hukum, saya ambil intisarinya aja, ya, pihak penyidik berwenang untuk mendapatkan keterangan ya, atau meminta bantuan dari seorang dokter. Ya, dokter yang pertama ini dokter spesialis forensik atau ahli kedokteran kehakiman. Kemudian yang kedua dokter, ini maksudnya dokter apapun, baik itu dokter umum atau dokter
dokter spesialis lainnya, dan atau ahli lainnya. Ini berhubungan dengan ahli-ahli lainnya terkait misalnya ahli toksikologi, ya, ahli balistik, ya, mungkin juga kalau dikaitkan dengan tindak pidana di luar sedikit ya, di luar dari masalah secara langsung masalah tubuh manusia, misalnya ahli fisika, ya, ahli kimia, ahli laboratorium, itu akan diundang juga atau dimintai keterangan juga. Jadi di sini ya peran kalian, ya, kedudukan di mata hukum sebetulnya sama, ya, yang membedakan dalam ya tingkat kompetensi dan kemampuan atau kekuatan di dalam memberikan penjelasan ilmunya. Maka tidak boleh ya, dan tidak dibenarkan seorang dokter menolak untuk membuat visum bila diminta oleh pihak kepolisian, bukan keluarga pasien. Penolakan ini dianggap melanggar undang-undang dan ada sanksinya, ada hukumannya, ada tindak pidananya. Bahkan bila terbukti bahwa itu penolakan yang sifatnya disengaja ya. Kalau penolakan yang sifatnya tidak disengaja, misalnya karena sakit, karena ada tugas atau perintah dari atasan, atau menolak karena si korban ini masih ada hubungan kekerabatan dengan dokter itu. Itu sifatnya akan menimbulkan penilaian yang tidak jujur, ya, tidak objektif. Nah, hal yang itu dibenarkan dengan catatan harus disampaikan di awal sebelum proses itu dilakukan. Tapi penolakan yang sifatnya disengaja itu yang dianggap pelanggaran hukum. Jadi tidak dibenarkan untuk menolak. Tetapi di dalam penilaian, di dalam tahapan pemeriksaan ada batasan memang kompetensi ya, untuk seorang dokter, ya, terutama dokter umum. Ada dipelajari tentang SKDI, Standar Kompetensi Dokter Indonesia bidang forensik. Jadi ada beberapa peristiwa kejahatan, ya, atau mungkin bisa dikatakan yang berhubungan dengan jenazah, mutilasi, ya, atau hubungan dengan peristiwa-peristiwa tertentu, misalnya penembakan, luka tembak, trauma listrik, dan yang lain-lain, masih banyak kejahatan seksual juga. Nah, di dalam penilaian itu memang secara keilmuan tidak diharapkan penuh untuk seorang dokter umum dapat melakukan ya, pendataan dan analisa kerja. Tapi bukan berarti kalian atau para dokter umum hanya menulis data itu ya, sekena hati, tidak juga. Ya, perlu melakukan konsultasi atau kolaborasi keilmuan, ya, lebih cocok konsultasi kepada pakar-pakar terkait. Ini istilahnya ada pendampingan keilmuan ya, untuk bisa membantu di dalam analisa kerja dan pengumpulan data atau pengumpulan data pada kolom pemberitaan dan analisa kerja pada kolom kesimpulan, sehingga ya, kemampuan tersebut ya ditambah dengan hasil konsultasi atau bantuan dari pakar terkait, karena ini kompetensinya juga ada tingkat bobotnya, bisa ya, dipakai ya, oleh para penegak hukum di sidang pengadilan. Tetapi itu pun bila tidak memuaskan para penegak hukum, pastinya mereka akan meminta pendapat seseorang yang punya keahlian yang lebih tinggi lagi dari orang yang memeriksa pertama. Ya, bahkan pada kasus-kasus tertentu yang berhubungan dengan jenazah bisa saja dilakukan pemeriksaan ulang kembali. Ya, pemeriksaan ulang kembali misalnya awalnya diperiksa luar, tapi karena hasilnya tidak memuaskan, sementara jenazah sudah dimakamkan atau dikubur, maka dibenarkan untuk dilakukan penggalian kubur. Jadi dua visum inilah yang akan digunakan di pengadilan untuk memperkuat data pemeriksaan luar tadi dengan pemeriksaan bedah mayat atau gali kubur. Cuman kembali lagi penilaian dari yang mana yang menurut
para penegak hukum itu yang lebih tepat atau lebih sesuai dari penjelasannya itu, ya itu kembali berpulang kepada hakim. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi Ade, ya seorang dokter tidak dibenarkan untuk menolak permintaan visum, tetapi untuk penilaian-penilaian yang berhubungan dengan kompetensi di bawah kompetensi 4, seorang dokter umum berhak juga mendapatkan pendampingan keilmuan dari siapa? Dari pakar-pakar yang ada di tempat kalian bertugas. Jadi kebetulan saya juga sering memberikan arahan atau bantuan kepada para dokter-dokter umum yang membuat visum ya, yang di luar dari kompetensi 4. Jadi kompetensi 4 apa? Trauma tumpul, trauma tajam. Di luar itu memang menjadi kendala bagi para kalangan dokter umum. Jadi saya berikan bantuan sokongan keilmuan. Tapi untuk trauma tumpul dan trauma tajam itu menjadi suatu kompetensi penuh. Jadi tidak bisa ya dalam arti kata menyatakan tidak mengerti, tidak tahu. Tapi itu pun untuk beberapa kondisi ya para pakar tetap membantu, atau senior-senior kalian pasti tetap memberikan advice dalam keilmuan, bukan mendampingi atau membantu saat di pengadilan, bukan, tapi membantu dalam penyusunan data dan analisa kerja. Nah, itu. Lanjutnya, untuk pertanyaan yang ketiga tentang visum kejiwaan. Untuk visum kejiwaan ini berbeda. Ya, visum kejiwaan ini bukan untuk korban, tapi untuk seseorang yang diduga melakukan tindak kejahatan. Di beberapa buku memang sering dikatakan visum kejiwaan ini ya pemeriksaannya banyak variasi, banyak perbedaan dengan visum perlukaan, kejahatan seksual dan keracunan. Salah satunya anamnesa. Ya. Kenapa? Karena pembuktian seseorang menderita sakit jiwa ini ya, bukan dengan semata melihat fisik orang itu. Jadi mungkin nanti kalian saat pendidikan kepanitraan jiwa, kalian akan dapatkan ilmuwan yang lebih ya full ya, tentang teknik-teknik anamnesa yang bisa membuktikan ya, masalah kejiwaan seseorang. Dan untuk visum kejiwaan ini ya memang harus dokter spesialis jiwa yang menandatangani visum itu, bahkan mempertanggungjawabkan sampai ke tingkat pengadilan. Karena sekali lagi visum kejiwaan ini untuk pembuktian apakah pelaku kejahatan itu sebagai alat bukti, apakah betul pelaku kejiwaan itu atau pelaku kejahatan itu memang menderita penyakit jiwa sehingga dia tidak tahu apa yang dia lakukan terhadap korban. Ini biasanya pada kasus yang didiagnosa skizofrenia. Jadi penilaian itu memang wajib ya dilakukan oleh seorang ahli, yaitu dokter spesialis jiwa. Tetapi ya, sering ya di dalam penerimaan pasien ya, pun di rumah sakit jiwa, dokter spesialis jiwa didampingi oleh dokter umum. Jadi secara tidak langsung juga ya, diharapkan dokter umum membantu ya, di dalam observasi, ya, di dalam pengumpulan data, ya, walaupun nanti dalam penyusunan visumnya dan pertanggungjawaban atau analisa keilmuannya itu tanggung jawab penuh dokter spesialis jiwa. Tapi dokter umum pun kalau kalian berkunjung ya ke rumah sakit jiwa, ya di situ bukan hanya sebatas dokter spesialis jiwa yang ada juga dokter umum. Jadi dokter umumlah pintu gerbang ya kalian nanti ke depannya. Yang perlu juga mempelajari keilmuan kejiwaan agar apa? Agar dapat berkolaborasi atau membantu di dalam melakukan tahapan-tahapan pemeriksaan seperti misalnya anamnesa, observasi, atau pengamatan secara langsung atau berkala dalam kondisi ya, korban pasien tersebut ya dicurigai menderita sakit jiwa. Tapi
Tapi pada akhirnya memang nanti dokter spesialis jiwa itulah yang memeriksa ulang kembali data itu sambil melihat langsung kepada pasien dan mempertanggungjawabkannya di tingkat pengadilan. Nah, ini untuk visum psikiatri ini. Pembuktian yang saya bilang tadi, pembuktian ya terhadap satu tindak pidana yang dicurigai ya, dilakukan oleh orang yang mempunyai gangguan jiwa. Ya, sehingga undang-undang ya atau negara menyatakan orang itu dapat dibebaskan dari tuntutan dengan catatan harus dapat dibuktikan menurut penilaian dari ahli kejiwaan, ya, dokter spesialis jiwa, bahwa orang tersebut memang mengalami cacat jiwa, ya, sebagaimana dinyatakan oleh Undang-Undang KUHP pasal 44. Jadi kalian boleh buka rujukannya. Nah, lanjutnya untuk yang terakhir dari pertanyaan Ade juga, ya kembali lagi di dalam jenis-jenis visum memang cukup bervariasi. Ya. Bahkan ada istilah visum yang berhubungan dengan ya, bagian dari tubuh mayat. Ya. Jadi bukan cerita tubuh mayat yang lengkap. Misalnya hanya ditemukan ya, potongan tangan, ya, atau mungkin hanya diserahkan kepada seorang dokter ya, bagian dari tubuh ya, manusia, misalnya rambut, ya, atau mungkin hanya sebatas bercak darah atau cairan. Nah, itu juga bagian dari visum juga sebagai alat bukti di pengadilan. Jadi merujuk dari definisi visum yang ada di buku-buku forensik juga kalian boleh baca bahwa visum itu bukan hanya sebatas tubuh manusia yang lengkap. Pada kasus-kasus seperti itu juga itu pun di dalam seorang dokter mengumpulkan data, kemudian pengadilan ya, pada peristiwa misalnya mutilasi ya, atau pada peristiwa misalnya temuan tulang belulang atau rangka. Jadi itu juga cerita tentang visum. Bahkan untuk gali kubur pun ya walaupun diawali dengan pemeriksaan media tanah atau makam kuburan, ya, tapi pada akhirnya hasil laporan kerja itu ya pun dinyatakan sebagai visum et repertum. Memang istilah visum et repertum ini ya wujudnya sama, ya, hanya berupa lembar kertas yang mempunyai data hasil pemeriksaan dan analisa kerja. Tetapi di dalam penilaian klasifikasi dan kebutuhannya ya cukup bervariasi. Ya, jadi ada beberapa kondisi ya memang tidak diberikan secara penuh ya, di kalangan kalian karena itu pun tidak kalian lakukan di dalam pembuatan visum seperti yang saya bilang gali kubur ya, atau visum yang berhubungan dengan potongan tubuh manusia yang tidak lengkap. Nah, jadi itu bukan peran dokter umum ya atau kalian secara penuh. Ya, tapi secara teori ya untuk prakteknya memang tidak perlu untuk istilahnya ada batasan atau kompetensi untuk itu, tapi secara teoritis ya perlu juga untuk kalian ketahui bahwa ada tipe-tipe atau jenis visum-visum lainnya di luar yang mungkin kalian pernah dengar, visum perlukaan, kejahatan seksual, keracunan atau visum kejiwaan. Di luar itu masih ada lagi jenis-jenis visum lainnya. Oke, itu jawaban dari saya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami untuk sementara. Ya, di luar itu nanti boleh buka rujukan atau literatur ya, forensik agar bisa lebih pendekatan pemahaman itu lebih bisa kalian terima. Kembali ke moderator, terima kasih. Silakan. Terima kasih dokter. Ini dibuka berapa pertanyaan lagi dokter? Iya, saya izinkan satu pertanyaan lagi karena ini udah jelang malam. Ya. Teman-teman, satu pertanyaan terakhir ada yang ingin bertanya. Ini udah setengah 10 ini di jam saya ya. Satu pertanyaan silakan. Izin bertanya dokter. Iya. Cara untuk mengetahui jenis racun penyebab kematian saat melakukan visum keracunan
apa terlihat perbedaan dari setiap racunnya dan bagaimana cara tim forensik mengetahui penyebab racun dari korban tersebut. Terima kasih, dokter. Ya. Jadi racun ini senyawa ya yang bisa bereaksi pada jaringan tubuh. Ya. Terutama kalau racun ini ya terpapar ke tubuh manusia waktu dia masih hidup. Ya, masuk ke aliran darah. Mudah saja sebetulnya dengan melihat gambaran lebam mayat kalau kita cerita secara fisiknya dulu. Ya, gambaran lebam mayat yang akan memberikan corak warna yang tidak normal. Makanya perlu dipelajari warna lebam mayat yang normal bagaimana. Secara keilmuan lebam mayat berwarna merah keunguan. Itulah yang normal. Kalau dia berubah warna, ya, misalnya keracunan sianida, kita akan temukan gambaran yang lebih cerah, lebih terang. Ya, tapi tingkat kecerahan dan terangnya ini pun perlu diantisipasi ya dengan pemeriksaan laboratorium atau terbiasa tidaknya kalian melihat warna. Apalagi kalau dia ya dibandingkan dengan keracunan CO. Di CO dengan sianida ada tingkat kecerahan yang mirip. Ya, kalau kalian tidak terbiasa melihatnya. Kemudian ya ada juga warna yang berhubungan dengan keracunan CO2 atau gambaran asfiksia yang bisa dikatakan sebagai unsur penyebab racun juga, atau ada juga yang berhubungan dengan senyawa yang berhubungan dengan misalnya arsen ya, atau logam berat, ya, termasuk juga zat unsur-unsur obat-obatan. Ya. Jadi zat-zat tersebut memang memberikan corak warna yang kecoklatan, ada warna ungu tua, ya, tapi semuanya itu ya menunjukkan ada gambaran senyawa yang masuk ke dalam tubuh. Cuman dari semuanya itu, pemeriksaan awal yang perlu dilakukan adalah melihat. Ya. Untuk orang mati ya, saya sampaikan. Tapi kalau orang hidup nanti ada lagi tanda klinisnya. Ya dengan melihat ya pakaian, ya, benda-benda yang ada di tubuh korban. Karena pada kondisi-kondisi tertentu, ya pakaian atau benda-benda di tubuh korban itu sangat membantu juga untuk mengarahkan yang unsur senyawa zat racun apa yang ditemukan di dalam tubuh. Bahkan di dalam penilaian keracunan atau visum keracunan ini juga perlu dipelajari mekanisme dari racun itu masuk ke dalam tubuh. Apakah melalui inhalasi, apakah melalui oral, apakah melalui penyuntikan, dan seterusnya. Dan yang terakhir, yang paling utama ya dalam penilaian racun, apakah dia orang hidup atau orang mati, kita perlu melakukan pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan toksikologi. Ya memang untuk kalangan dokter umum, ya pemeriksaan toksikologis ini hanya sebatas teori diberikan dengan kompetensi cukup tinggi. Tapi dalam prakteknya sendiri di lapangan ya, terkendala dengan alat-alat yang berhubungan dengan regen atau sarana fasilitas untuk melakukan toksikologi serta kewenangan untuk melakukan toksikologi. Jadi ini sedikit ada perbedaan. Ya, secara teori kalian harus mengetahui ya, tentang pemeriksaan toksikologi yang berhubungan dengan teknik-teknik dasar pemeriksaan ya, laboratorium. Ya. Tetapi dalam prakteknya ya, pemeriksaan itu dilakukan ya, di mana di laboratorium ya, forensik ya, pihak kepolisian atau kepolisian daerah atau kepolisian pusat, sering disebut sebagai lab 4, ya, lab 4 Polda atau bisa dikatakan pusat unit ya, laboratorium toksikologi atau laboratorium berhubungan dengan unsur-unsur senyawa-senyawa lainnya ya, atau laboratorium itu juga berkaitan dengan balistik juga. Ya. Di tempat itulah biasanya sampel itu diserahkan. Jadi peran kalian hanya bagaimana mengambil sampel dengan teknik-teknik pemeriksaan luar.
Nah, kalau untuk pemeriksaan luar pada jenazah, biasanya yang dianjurkan untuk kalian ya, ini nggak semua juga saya jabarkan karena ya prinsip-prinsip ilmuwan ada batasan. Ya, untuk kalian pengambilan sampel darah yang perlu dilatih sebetulnya dalam psikolab pada jenazah, ya itu di jantung diambil. Atau pemeriksaan urin, ya pengambilan urin, ya itu di suprapubik yang biasa kalian udah dapatkan juga dalam psikolab. Atau pengambilan rambut, ya termasuk juga air liur, ya, atau unsur yang berhubungan dengan sekret-sekret tertentu ya, kalau dia masuk melalui inhalasi hidung, ya mungkin dilakukan pengusapan dari hidung. Ya. Kemudian sampel itu ya wajib ya disimpan atau diletakkan di tempat wadah yang baik, kemudian diidentifikasi dan dikemas ya agar terhindar dari kerusakan atau kontaminasi. Jadi seperti itu dasar-dasar keilmuan untuk praktek di lapangan. Tapi kembali lagi ya di dalam pemeriksaan temuan ya, ada kita gunakan istilah inspeksi, ya palpasi, perkusi. Nah, untuk toksikologi ya, ada tambahan inhalasi. Ya, dengan inhalasi sering juga kita dapatkan aroma-aroma bau tertentu yang wajib juga dilaporkan dalam pemeriksaan tersebut. Jadi, demikian ya, untuk toksikologi. Kira-kira bisa didengar, bisa diterima pertanyaan yang Adik sampaikan itu, Dek? Halo? Bisa, dokter. Halo? Iya, dokter. Terima kasih, dok. Ya. Justru saya enggak dengar ada yang mau bertanya tentang traumatologi nih. Nanti ujian kalian apa sudah bisa traumatologi? Sudah mengerti traumatologi? Sudah? Halo? Ya mudah-mudahan ya sudah mengerti. Karena nanti saya fokus untuk memberikan soal dan itu kompetensi tinggi untuk kalian terkait dengan trauma tumpul, trauma tajam. Masih banyak yang bingung membuat deskripsi luka. Menentukan apakah ini luka robek atau luka tembak atau luka bacok atau luka sayat. Itu yang perlu kalian gali. Bagaimana menyatakan bahwa ini kekerasan tumpul atau kekerasan tajam. Karena itu kompetensi 4. Tapi mudah-mudahan PowerPoint yang saya berikan sudah cukup memuaskan atau bisa kalian mengerti, karena itulah yang keluar di ujian nanti, termasuk saat kalian ujian nasional, salah satunya terkait dengan klasifikasi, jenis-jenis, ciri-ciri luka, bahkan di dalam pembuatan deskripsi luka. Oke, saya rasa itu aja ya penjelasan dari saya karena udah malam juga. Ya, kita besok juga saya ada aktivitas. Ya, walaupun ada hal-hal yang salah kata, salah ucap, saya mohon dimaafkan. Tapi kedepannya, kalaupun memang tidak diperdalam, silakan. Ya, bisa berkomunikasi langsung atau saat mana nanti kalian koas dan ketemu dengan saya, disitulah bisa saya jelaskan lebih rinci lagi. Karena keterbatasan waktu dan keterbatasan semuanya, maka ya kita cukupkan malam ini ya, moderator. Yang mudah-mudahan ujian nanti, ujian bloknya tanggal 27 ya. Iya, dokter, hari Senin, dokter. Bisa menjawab pertanyaan yang nanti saya berikan ya, terkait dari visum dan traumatologi. Baik, sampai di situ moderator, kembali kepada kamu, silakan ditutup. Baik, dokter, terima kasih Brother James Ferdinand.
possible spesialis forensik dan juga kepada teman-teman, terutama kepada yang sudah bertanya, semoga bisa diambil tadi ilmu dari Dr. Jimnya, dan teman-teman yang sudah menyimak, semoga kita dilancarkan ujiannya. Terima kasih banyak kepada Dr. Jim, semoga bisa menjadi amal ibadah bagi Dr. Jim sudah hadir bersama kami malam ini. Mungkin cukup sekian dokter. Mungkin cukup sekian, saya akhiri. Bila ada salah dan kurangnya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya, terima kasih. Saya pamit duluan ya. Dokter, terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak dokter.